Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah dengan NIM 86006196. Di sini, saya akan mempresentasikan modul ajar atau RPP yang telah saya susun untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Vika Yulian dari MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan susunan RPP atau modul ajar tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada informasi umum, penyusun Siti Mahmudah, Satuan Pendidikan SD atau MI, mata pelajaran yang saya ambil, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, frasa B, kelas 4 semester ganjil. Materi pokok perkembangbiakan hewan dengan alokasi 2 kali 35 menit. Modul pembelajaran, problem based learning. Metode pembelajaran ada diskusi, observasi, tanya jawab, dan presentasi. Kedua, ada capaian pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu memahami cara perkembangbiakan hewan serta mengidentifikasi berbagai jenis perkembangbiakan hewan di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat membedakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, serta menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian hewan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ketiga, ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan hewan dengan benar, mengidentifikasi jenis perkembangbiakan hewan, menjelaskan ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar, mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau presentasi, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab selama pembelajaran. Yang keempat, ada pemahaman bermakna. Melalui pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan, peserta didik mampu memahami bahwa setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Peserta didik menyadari pentingnya menjaga dan menyayangi hewan sebagai bagian dari makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik juga memahami bahwa keberadaan hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga kelestariannya perlu dijaga. Dengan mempelajari cara perkembangbiakan hewan, peserta didik diharapkan mampu menerapkan sikap peduli, tanggung jawab, rasa cinta terhadap lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantik yang saya ambil yang pertama, mengapa sih hewan perlu berkembang biak? Kedua, apakah semua hewan berkembang biak dengan cara yang sama? Ketiga, apa perbedaan ayam dan kucing dalam berkembang biak? Yang keempat, bagaimana cara hewan mempertahankan jenisnya? Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada gotong royong. Ketiga, ada bernalar kritis. Keempat, ada kreatif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang saya ambil yaitu buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, LKPD, gambar hewan, video pembelajaran, laptop, dan proyektor. Dan prasarananya yaitu berupa ruang kelas, papan tulis, dan akses internet. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies agar tidak punah. Yang kedua ada jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada perkembangbiakan ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, burung, bebek, ikan. Kemudian ada vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya ada sapi, kucing, kambing. Selanjutnya ada opovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ada ikan hiu, ular boa. Poin yang ketiga yaitu perbedaan ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar yaitu cara berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ada ayam, ikan.
Selanjutnya ada vivipar, yaitu cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Contohnya ada kucing, sapi. Selanjutnya ada opovivipar, cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Di sini contohnya ada hiu dan ular boa. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Langkah-langkahnya yang pertama ada orientasi masalah, organisasi peserta didik, penyelidik kelompok, presentasi hasil, evaluasi, dan refleksi. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran yang saya ambil yang pertama ada ceramah interaktif, observasi, presentasi, dan penugasan. Ya, ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan waktu 15 menit. Tahapan kegiatan yang pertama pembukaan, di mana guru memberikan salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya ada apersepsi, di mana guru mengajukan pertanyaan tentang hewan yang sering dilihat siswa di sekitar rumah dan cara hewan tersebut berkembang biak. Selanjutnya ada motivasi, di mana guru menunjukkan video singkat tentang berbagai jenis hewan dan cara perkembangbiakannya untuk menarik minat peserta didik. Di sini saya akan memberikan contoh video yang bersumberkan dari YouTube. Selanjutnya, penyampaian tujuan, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan, baik bertelur, melahirkan, maupun bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, ada pengondisian kelas, di mana guru mengatur tempat duduk dan membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar. Poin yang kedua yaitu kegiatan inti dengan waktu 45 menit. Tahapan kegiatan yang pertama ada orientasi pembelajaran, di mana guru mengawali kegiatan dengan menunjukkan gambar atau video tentang berbagai jenis hewan serta cara berkembang biaknya. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya ada eksplorasi materi, di mana guru menjelaskan jenis-jenis perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar, serta contohnya. Di sini saya memberikan contoh ayam sebagai contoh ovipar atau bertelur. Selanjutnya ada sapi, contoh hewan vivipar atau melahirkan. Selanjutnya ada ikan hiu sebagai contoh hewan opovivipar atau bertelur dan melahirkan. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan membagikan LKPD mengenai pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Selanjutnya ada pengamatan dan analisis. Di sini, guru membimbing peserta didik mengamati ciri-ciri hewan serta membantu dalam proses pengelompokan hewan. Selanjutnya ada presentasi hasil diskusi. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya ada penguatan materi, di mana guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik dan meluruskan konsep yang kurang tepat. Selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan pertanyaan refleksi sederhana. Selanjutnya penutup dengan waktu 10 menit. Tahapan kegiatan yang pertama adalah refleksi pembukaan, di mana guru mengajak peserta didik untuk mengulas kembali materi tentang perkembangbiakan hewan, serta menanyakan hal yang telah dipahami dan yang masih sulit dipahami. Selanjutnya ada kesimpulan, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi mengenai hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar beserta contohnya. Selanjutnya ada evaluasi. Guru memberikan pertanyaan singkat atau kuis sederhana untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik. Selanjutnya ada tindak lanjut, yaitu guru memberikan tugas rumah atau meminta peserta didik mencari contoh hewan lain berdasarkan cara berkembang biaknya. Selanjutnya ada penutup. Guru memberikan motivasi, menyampaikan pesan, menjaga hewan dan lingkungan, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya ada asesmen. Di sini saya mengambil 3 asesmen. Asesmen yang pertama yaitu asesmen diagnosis, selanjutnya ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Aspek yang saya nilai yang pertama, bagaimana peserta didik memahami materi,
kerjasama, dan presentasi. Selanjutnya ada pengayaan. Peserta didik mencari informasi tambahan tentang hewan langka beserta cara perkembangbiakannya. Peserta didik kemudian menuliskan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Hasil pengamatan dan informasi yang diperolehkan dipresentasikan di depan kelas secara sederhana dengan bimbingan guru. Selanjutnya ada remedial. Peserta didik mengulang kembali materi tentang perkembangbiakan hewan dengan bimbingan guru melalui penjelasan sederhana, gambar, dan contoh hewan di sekitar. Peserta didik kemudian mengerjakan latihan tambahan untuk membedakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan agar pemahaman materi menjadi lebih baik. Selanjutnya ada refleksi guru. Di sini yang pertama ada apakah tujuan pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan ini telah tercapai? Yang kedua, apakah peserta didik dapat membedakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan? Yang ketiga, metode pembelajaran apa yang membantu peserta didik memahami materi? Yang keempat, apakah media pembelajaran yang digunakan sudah menarik dan mudah dipahami peserta didik? Yang kelima, kendala apa saja yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung? Yang keenam, bagaimana cara guru meningkatkan keaktifan dan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran berikutnya? Dan terakhir, apakah kegiatan pengayaan dan remedial sudah membantu kebutuhan peserta didik? Selanjutnya ada refleksi peserta didik. Yang pertama, apakah saya sudah memahami materi tentang perkembangbiakan hewan? Yang kedua, hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan? Yang ketiga, bagian materi apa yang paling saya sukai hari ini? Yang keempat, bagian materi apa yang masih sulit saya pahami? Yang kelima, apakah saya sudah aktif bertanya dan bekerja sama saat pembelajaran berlangsung? Yang keenam, apa manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari perkembangbiakan hewan? Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan agar belajar lebih baik pada pertemuan berikutnya? Selanjutnya ada lampiran. Di lampiran ini terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada 3 kegiatan. Kegiatan 1, menuliskan cara perkembangbiakan hewan. Di kegiatan 2, mengelompokkan hewan pada tabel. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Di Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 Mei 2026. Mengetahui Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Taufikur Rahman MPD dan wali kelas saya Siti Mahmudah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.